Apartheid. Apartheid, yang berarti pemisahan atau negara terpisah, adalah sistem pemisahan ras yang diterapkan oleh pemerintah kulit putih di Afrika Selatan dari tahun 1948 hingga awal tahun 1990-an. Sistem ini bercirikan budaya politik yang otoriter, yang mana dijalankan oleh minoritas kulit putih Afrika Selatan dengan menekan kelas sosial lainnya sehingga menjamin minoritas kulit putih menguasai negara secara politik, ekonomi, dan sosial. Akar politik apartheid bermula pada awal abad ke-20 Masehi. Politik pemisahan ras di Afrika Selatan dimulai setelah Perang Boer. Ketika Uni Afrika Selatan dibentuk pada tahun 1910 di bawah kendali Inggris, orang Eropa di Afrika Selatan membentuk struktur dan kebijakan politik rasial baru di negara tersebut. Kebijakan rasial dan diskriminatif dapat terlihat ketika Inggris memberlakukan pembatasan terhadap hak legislatif masyarakat kulit hitam di Afrika Selatan. Setelah Partai Nasional memperoleh kekuasaan di Afrika Selatan pada tahun 1948, pemerintahannya yang seluruhnya berkulit putih segera mulai menerapkan kebijakan segregasi rasial yang ada. Sistem politik apartheid digagas oleh Hendrik Frans Verwoerd dari Partai Nasional. Verwoerd adalah seorang politisi Afrika Selatan yang menjabat sebagai Perdana Menteri Afrika Selatan dari 1958 hingga 1966. Ia dikenal sebagai arsitek utama kebijakan apartheid yang dilakukan oleh pemerintahannya. Di bawah apartheid, warga Afrika Selatan yang bukan kulit putih mayoritas penduduknya dipaksa tinggal di wilayah yang terpisah dari warga kulit putih dan menggunakan fasilitas umum yang terpisah. Berbagai alasan dapat dikemukakan mengenai apartheid. Meskipun semuanya berkaitan erat, alasan utamanya terletak pada gagasan superioritas dan ketakutan rasial. Di seluruh dunia, rasisme dipengaruhi oleh gagasan bahwa satu ras harus lebih unggul dari ras lainnya. Ide-ide seperti itu ditemukan di semua kelompok populasi. Alasan utama lain munculnya apartheid adalah rasa takut. Karena di Afrika Selatan, orang kulit putih merupakan minoritas, dan banyak yang khawatir akan kehilangan pekerjaan, budaya, dan bahasa. Banyak undang-undang yang disahkan dalam pembentukan negara apartheid, di antaranya Undang-Undang Pendaftaran Kependudukan 1950. Undang-undang ini menuntut agar orang didaftarkan menurut kelompok rasnya. Artinya, Departemen Dalam Negeri akan mempunyai catatan orang-orang berdasarkan apakah mereka berkulit putih, kulit berwarna, berkulit hitam, India, atau Asia. Masyarakat kemudian akan diperlakukan berbeda menurut kelompok populasinya, sehingga undang-undang ini menjadi dasar apartheid. Namun tidak selalu mudah untuk menentukan kelompok ras mana yang menjadi bagian seseorang, dan hal ini menimbulkan beberapa masalah. GAA atau Group Areas Act 1950, inilah tindakan yang mengawali pemisahan fisik antar ras, terutama di perkotaan. Ketika GAA disahkan pada tahun 1950, undang-undang tersebut memberlakukan kendali atas transaksi properti antar ras dan pendudukan properti di seluruh Afrika Selatan. Peraturan ini diubah hampir setiap tahun dan diberlakukan kembali dalam Undang-Undang Konsolidasi tahun 1957 dan 1966. GAA menciptakan kerangka hukum bagi berbagai tingkat pemerintahan untuk menetapkan lingkungan tertentu sebagai wilayah kelompok, di mana hanya orang-orang dari ras tertentu yang dapat melakukannya atau tinggal. GAA membuat ratusan ribu orang mengungsi, memecah belah keluarga, teman, dan komunitas. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh penerapan undang-undang yang berlaku surut, yang berarti bahwa ketika suatu wilayah dinyatakan sebagai wilayah kelompok, GAA mempunyai wewenang untuk menghancurkan semua rumah di sana.
dan menggusur semua orang yang bukan kelompok yang ditunjuk. GAA menambahkan lebih banyak pembatasan terhadap kehidupan orang-orang Afrika dan merupakan salah satu pelanggaran hak drastis pertama yang dilakukan oleh penduduk India dan kulit berwarna. Beberapa undang-undang penting lainnya adalah Undang-Undang Larangan Perkawinan Campuran, Undang-Undang Amandemen Amoralitas tahun 1949, dan Undang-Undang Perwakilan Pemilih Terpisah tahun 1950. Kekejaman apartheid dicirikan oleh minoritas kulit putih Afrika Selatan dengan menekan kelas sosial lainnya sehingga menjamin minoritas kulit putih menguasai negara secara politik, ekonomi, dan sosial. Dalam minoritas, terdapat stratifikasi sosial di mana warga kulit putih mempunyai status tertinggi, disusul oleh orang India dan kulit berwarna, kemudian orang yang berkulit hitam. Tempat tinggal mereka ditentukan berdasarkan klasifikasi ras. Antara tahun 1960 dan 1983, ada 3,5 juta orang kulit hitam Afrika diusir dari rumah mereka dan dipaksa tinggal di lingkungan yang terpisah sebagai akibat dari undang-undang apartheid, yang merupakan salah satu penggusuran massal terbesar dalam sejarah modern. Sebagian besar dari penghapusan yang ditargetkan ini dimaksudkan untuk membatasi populasi kulit hitam ke-10 atau tanah air suku, yang juga dikenal sebagai Bantustan. 4 diantaranya menjadi negara bagian yang secara nominal merdeka. Pemerintah mengumumkan bahwa orang-orang yang direlokasi akan kehilangan kewarganegaraan Afrika Selatan mereka karena mereka diserap ke dalam Bantustan. Orang kulit hitam tidak diizinkan menjalankan bisnis atau praktik profesional di wilayah yang ditetapkan sebagai Afrika Selatan berkulit putih, kecuali mereka memiliki izin yang disebut dompas, yang berarti jalan terkutuk. Izin tersebut hanya diberikan secara khusus. Tanpa izin, mereka diharuskan pindah ke tanah air orang kulit hitam dan mendirikan usaha serta praktik di sana. Kereta api, rumah sakit, dan ambulans dipisahkan karena jumlah pasien kulit putih yang lebih sedikit dan fakta bahwa dokter kulit putih lebih suka bekerja di rumah sakit kulit putih. Kondisi di rumah sakit kulit putih jauh lebih baik dibandingkan dengan rumah sakit kulit hitam yang seringkali penuh sesak dan kekurangan staf, serta kekurangan dana secara signifikan. Setiap tanah air orang kulit hitam mengendalikan sistem pendidikan, kesehatan, dan kepolisiannya sendiri. Orang kulit hitam tidak diperbolehkan membeli minuman keras. Mereka hanya dapat membeli bir berkualitas buruk yang diproduksi negara. Pantai umum, kolam renang, beberapa jembatan penyeberangan, tempat parkir bioskop, drive-in, kuburan, taman, dan toilet umum dipisahkan. Bioskop dan teater di wilayah kulit putih tidak diperbolehkan menerima orang kulit hitam. Tidak ada bioskop di kawasan hitam. Sebagian besar restoran dan hotel di wilayah kulit putih tidak diizinkan menerima orang kulit hitam kecuali sebagai staf. Orang kulit hitam dilarang menghadiri gereja kulit putih berdasarkan Undang-Undang Amandemen Hukum Asli Gereja tahun 1957. Tetapi hal ini tidak pernah ditegakkan secara ketat, dan gereja adalah salah satu dari sedikit tempat di mana ras dapat bercampur tanpa campur tangan hukum. Orang kulit hitam tidak bisa memperoleh tanah di wilayah kulit putih. Di kampung halaman, sebagian besar tanah milik suatu suku, dan kepala suku setempat akan memutuskan bagaimana tanah tersebut akan digunakan. Hal ini mengakibatkan orang kulit putih memiliki hampir seluruh lahan industri dan pertanian, serta sebagian besar lahan pemukiman yang berharga. Kebanyakan orang kulit hitam dicabut kewarganegaraannya di Afrika Selatan ketika tanah air menjadi merdeka, dan mereka tidak lagi dapat mengajukan paspor Afrika Selatan. Persyaratan kelayakan untuk mendapatkan paspor sulit dipenuhi oleh orang kulit hitam. Pemerintah berpendapat bahwa paspor adalah hak istimewa, bukan hak, dan pemerintah tidak memberikan banyak paspor kepada orang kulit hitam.